wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, 10 Perbankan 1 SMK Al-Fatma. Saya Ratna Nurhayati. Saya Kartika Sri Rahayu. Saya Rajib Ahmadi. Saya Yus Muhammad Yusuf. Saya Wisnu Mubarok. Kami di sini akan melakukan wawancara mengenai home industry atau pabrik. Selamat menyaksikan. Pemirsa, saya Kartika. Saya akan membawakan berita tentang wawancara industri yang akan dibawakan oleh rekan saya, Ratna Nurhayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna Nurhayati. Jadi, salah satu tempat yang akan kami kunjungi untuk melakukan kegiatan wawancara mengenai usaha pabrik roti yang terletak di Kampung Cipaku, RT 03 RW 05, Desa Sukawangi. Mau tahu gimana kelanjutannya? Ikuti kami. It's as if you only, so baby do it right, do me right. We can go all the time, we can move fast and rewind. When you put your body on mine and collide, collide. Tujuan Bapak untuk menggunakan sistem akuntansi ini dalam pabrik roti ini? Tujuan saya itu adalah mencari lapangan pekerjaan buat anak-anak yang ada di pengangguran. Misalnya ada yang di Cipaku, ada yang dari luar daerah, ada di pabrik ini. Itu untuk menambah kerja lah ya. Untuk hasil saya itu kekerjasamannya antara karyawan dengan yang punya gitulah. Jadi intinya kerjasama. Menurut Bapak seberapa penting sih akuntansi dalam perusahaan roti Bapak ini? Dibilang itu keuntungan. Gak dibilang keuntungan itu hanya sebatas berjalan, keadaan ekonomi seperti ini. Jadi bagaimana cara Bapak untuk menyusun laporan keuangan? Jadi dilihat dari bahan baku yang ada. Ya. Setelah itu saya ada kerjasama dengan distributor. Jadi untuk mengatasi keadaan keuangan, nanti kerjasama dengan distributor itu supaya saya bisa disuplai masalah bahan baku terutama. Itu memang di dalam mengelola keuangan susah-susah banget sih. Soalnya apa? Nampak di lapangannya seperti ini kalau waktu-waktu ini gitu. Yang penting saya bisa ke distributor dikit, bahan baku bisa datang kembali, keuangan bisa digunakan untuk kehidupan keluarga terutama. Nah, seperti itu. Jangan sampai berdiri keadaan susah. Memang kalau dibilang susah ya susah, kalau enak ya enak gitu ya, di-enjoyin aja tuh ke masalah keuangan. Dan bagaimana cara Bapak untuk meningkatkan dan mengembangkan produk roti ini? Ini harus satu masalah kerjasama dengan karyawan untuk memasarkan ke lapangan. Nah itu salah satunya. Dan kerjasama tersebut dijalin dari pekerja di dalam, pekerja di lapangan. Itu harus kerjasama. Berarti saya si timnya nggak ada istilah ini saya yang punya, ini saya yang direktur, enggak. Jadi kerjasama supaya apa? Supaya perusahaan tersebut itu bisa berjalan lancar. Nah, seperti itu. Jadi kekerjasaan yang paling diutamakan itu kekerjasamaan. Kerjasama dari distributor, kerjasama dari karyawan yang ada di dalam, karyawan yang ada di lapangan. Seperti yang di lapangan yang nampas ke lapangan itu ada kekerjasamaan. Nah, itu. Bagaimana cara Bapak untuk mengelola keuangan usaha ini agar terhindar dari kerugian? Nah, kalau menghindar dari kerugian, salah satunya bahan baku yang berkualitas. Terus saya membikinkan resep yang menurut saya itu dianggap ya lebih baik, lebih bagus. Cari masalah resep-resepnya yang baik. Terus mengatasi karyawan supaya kualitas barang kita itu tetap disayangi, tetap
si pembeli itu nggak jenuh lah gitu dalam artian. Jadi ya itu ya enak, bilang bagus ya seperti itulah untuk mengatasi misalnya penjualannya. Kalau boleh tahu nih Pak, berapa pengeluaran Bapak belanja tiap bulannya atau tiap minggu per hari itu? Kalau dibilang keuangan sekarang aja kalau dibilang, tapi saya malu sih. Sebetulnya malu dikarenakan apa? Dikiranya saya tuh banyak uang, padahal keuangan itu dari kerjasama dari distributor. Sekarang misalnya terigu aja ya, terigu aja kalau 100 bala tuh udah 24 juta, apalagi yang lainnya ya mungkin lah perkiraan dalam 1 bulan habislah 40-an kurang lebih. Lumayan besar ya Pak? Memang besar, kalau di roti memang susah, besar, gak bisa dikecil-kecilin, besar modal, tapi apa ya kalau dibilang ya ada sih ada, nggak mengada ada sih keuntungan ada, cuman ya mungkin seperti itulah. Bagaimana dan biaya tahun ini apa ada perubahan yang mencolok dibanding tahun sebelumnya? Kalau dilihat ini jatuh bangun ya, kalau jatuh bangun dilihat masalah harga, bahan bakunya susah, keuangannya pun susah tuh. Apalagi di bulan-bulan ini cuaca kemarau ya, penjualan itu anak-anak pada malu. Seperti itulah masalah keadaan perusahaan. Tapi saya tetap niat bertahan walaupun sesulit apapun, tetap akan dijaga supaya perusahaan ini ya lama kelamaan saya ingin sama juga itu, ingin kembali ke semula. Di tahun saya tuh berjalan mulai dari tahun 2016 ya, enak jauh berbeda emang. Kalau dibandingkan berapa persen, kalau dibandingkan hanya 40%. Kalau dilihat dari ke belakang-belakang, 60% itu hilang. Satu mungkin dikenakan bahan bakunya naik. Sembarang pun apapun bahan baku yang diperlukan di roti naik semua gitu. Seperti itulah. Hal apa saja yang Bapak lakukan agar usaha ini tetap bertahan dan berkembang? Salah satunya supaya berkembang, yang tadi satu karyawan, kualitas barang tetap bagus, dan saya tetap memilih bahan baku yang prioritas dalam artian bisa terutama yang pedagang-pedagang di lapangan seperti konsumen merasakan tidak dijelek-jelekan lah, tetap setara gitulah dengan produk, apalagi sekarang produk-produk lain bermunculan. Nah saya itu cuma sebatas berjalan lah, tapi alhamdulillah masih dari tahun ke belakang sampai tahun ini walaupun ada gangguan apa tetap kokoh berjalan. Sejauh ini Bapak ada rencana gak untuk membuat cabang di mana-mana? Kalau cabang emang saya udah jalani. Udah jalan Warung ya Pak? Sampai keluar kota, sampai Sukabumi, sampai kalau dari Cianjur sampai Cianjur Selatan. Cuman ya gitu aja lah. Mungkin yang tadi yang dibilang antara karyawan sama yang pihak perusahaan kurang diskomunikasi. Dalam artian dalam satu kata, oh ini mah rugi, oh gini. Tapi saya kalau orang bisnis untung dan rugi itu ada. Kendalanya ada, apalagi yang di lapangan. Oh rugi, tapi kalau karyawannya niatnya cari pekerjaan, walaupun keuntungan juga sebesar apapun, yang penting kita punya pekerjaan, insya Allah berdiri gitu. Masalah. Bagaimana keuntungan dengan periode saat ini dengan periode sebelumnya? Apa lebih besar periode yang kemarin apa yang sekarang? Sebenarnya kalau keuntungan, kalau dilihat di pembandingan yang ke belakang, memang dari 2016 sampai 2020 kalau nggak salah, itu saya enak. Setelah pokoknya COVID lah, kendalanya COVID, dari situlah seperti usaha saya itu jatuh bangun gitu lah dalam artian. Ya, kalau dibilang keuntungan, ya kalau namanya usaha, untung pasti ada. Cuma nominalnya nggak seberapa gitu, tapi ada aja lah, itu mah rahasia perusahaan. Ada nggak ada tadi kalkulasi perhitungan pendapatan, nah saya ada perhitungan ini apa untung apa rugi, ya apa untung apa rugi seperti itu. Sejauh ini Pak ada banyak nggak konsumen yang membeli roti Bapak? Pasti ya banyak. Alhamdulillah kalau konsumen, alhamdulillah saya sudah sampai dipasarkan sebelum Cianjur, Sukabumi masih berjalan.
jalan, pokoknya wilayah-wilayah Cianjur masuklah seperti itu. Kan banyak ya Pak pabrik-pabrik roti yang di luar sana. Nah, apa yang membedakan pabrik Bapak dengan pabrik yang lainnya? Dari kualitas atau dari tekstur? Ya, untuk membandingkan roti saya mau jujur aja lah. Kalau dibilang kalau bahan bakunya sama, teksturnya sama, mungkin ada perbedaan dalam pengolahan. Nah, seperti itu pengolahan. Kalau terigu sama, gula sama, dan seperti itu. Apa aja bahannya Pak untuk membuat rotinya? Wah banyak. Kalau obat, kalau terigunya saya pakai produk dari Bunga Sari. Produknya itu. Kalau coklat ya saya ada dari Pilo, dari Mero. Kalau itu, kalau obat-obatannya ada yang produk dari Jaya Permek. Nah itu yang digunakan. Ini cara pembuatan. Oh iya. Ini cara pembuatan dibentuk ke roti kotak seperti ini. Saya bikin roti nggak hanya sengaja, ada ukuran, ada timbangan seperti itu, dipotong. Nah itu sebelum diproduksi kan, seperti hasil nimbang itu. Hasil nimbang. Nah, kalau olahannya ini bahan-bahannya ini ada di mesin ini lagi mengadukan. Nah ini. Saya sudah dengan pemilik perusahaan pabrik roti. Apa tujuan Ibu membuat usaha ini? Buat mencari pekerjaan Untuk melengkapi untuk rumah tangga. Langkah-langkah apa saja yang akan Ibu lakukan untuk lebih meningkatkan usaha ini, Bu? produksinya harus baik, kualitasnya harus diperbaiki, makanannya harus enak, bagus. Terus apa yang Ibu lakukan agar para pelanggan merasa puas, Bu, dengan produk Ibu? Iya, makanannya harus enak, harus bersih gitu. Bagaimana cara Ibu mengelola keuangan usaha agar menghindar dari kerugian, Bu? Harus ditata sedemikian rupa. Berapa pengeluaran belanja yang Ibu habiskan setiap bulannya, Bu? Kalau setiap bulan paling habis karena sekitar 10 jutaan. 10 juta ya, Bu. Terus hal apa saja yang Ibu lakukan agar usaha ini tetap bertahan dan berkembang, Bu? Ya, kualitasnya harus baik, pekerjaannya harus normal lah. Terus apa sebagian besar ke karyawan yang bekerja di sini dari kalangan warga di sini, Bu? Bukan, ini hampir semua dari orang Tasik. Bagaimana cara Ibu mengenai situasi ketika salah satu karyawan Ibu tidak memenuhi standar kerja, Ibu lakukan? Dikasih wawancara, dikasih paham. Ibu memulai usaha ini pada tahun berapa, Bu? Saya udah 5 tahun di sini. Oh, 5 tahun. Di tahun berapa ya? Dari awal Ibu memulai usaha ini, apakah sudah ada peningkatan dari segi keuangan, Bu? Alhamdulillah. Kita akan mencoba lagi, Bu. Boleh dulu, jangan nyangka mendadak terus dari